Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-8 sebenarnya ya. Tapi kita startnya lebih awal dari yang kelas lain, menghemat waktu nanti untuk bulan puasa dan seterusnya. Oke, saya tidak panjang mukadimah, materi sudah saya set. Jadi materi yang akan kita pelajari malam ini tidak termasuk untuk UTS. Nah, materinya seperti ini. Kita karena Anda jurusan akuntansi, maka nanti saya akan mengolah data akuntansi lewat Microsoft Access. Langkah ini yang akan kita buat malam ini. Lalu saya juga minta Anda punya soal akuntansi masing-masingnya. Saya punya contoh juga seperti ini. Bentar, saya lupa. Jadi contoh saya ini nanti masing-masing Anda harus punya juga. Jadi tidak ada yang sama. Jadi carinya gampang, cari di buku akuntansi atau Anda cari di internet. Ya, seperti ini. Ya, kasus perusahaan jasa. Nah, jurnalnya kalau sudah ada lebih bagus karena Anda tidak akan salah menjurnal untuk membandingkan hasilnya nanti dengan aplikasi yang kita gunakan. Oke, kita langsung itu bahan yang sudah saya share itu kita masuk ke Microsoft Access-nya ya. Nah, apa yang kita bangun diikuti langkah-langkah saya dengan cermat ya. Kemudian Anda bisa paham juga membuatnya nanti. Oke, saya share itu. Nah, buatnya tetap seperti ini. Nanti blank database, tentunya Anda nyimpan di drive Anda masing-masing, cari di folder Anda masing-masing ya. Saya aman, kalau saya ini folder A3, D3, akuntansi. Lalu ini saya buat nama filenya akuntansi, AKT aja saya singkat. Create, sudah tampil seperti ini. Ya. Lalu saya klik kanan, lalu klik kiri design view. Nama tabel yang pertama adalah perkiraan. Nah, aturannya nanti dilihat semuanya dari yang modul yang saya kirim. Itu kita ganti dengan nomor perkiraan. Nah, data tipenya ikuti apa yang ada di sana. Teks, ya. Kemudian size-nya 5, kemudian ada aturan lain di bawahnya harus Anda ikuti. Required, mana required? Ini required-nya yes, nah ikuti seperti itu. Ya. Kemudian yes, index duplikat. Yes, mana dia ini? The index, yes, no duplikat. Ini sudah otomatis. Ya. Kemudian beri primary key, ini kebetulan sudah otomatis juga di awal. Kalau enggak, kita klik ini. Nah, itu untuk nomor perkiraan. Satu baru. Kemudian field yang kedua, nama perkiraan. Klik, ya sudah Anda klik nanti, lalu size-nya berapa panjangnya. Kalau saya buat 30, ya. Kemudian required-nya yes, mana required, lihat di sini. Ini aturannya. Kemudian index no, ini sudah otomatis no. Nah, cuman itu yang ada di tabel 1. Ini kita simpan, save saja lagi, ya, karena sudah kita buat nama filenya tadi. Nah, yang pertama ini saya close. Nah, Anda baru satu tabel ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih satu tabel. Kalau ini nanti multi tabel lagi. Cara menambah tabel yang multi seperti ini, create, tabel design. Nah, lihat tabel 2-nya lagi. Tabel 2, nah, ini bisa kita mulai langsung dengan nomor bukti. Nomor bukti. Nah, jenisnya apa? Data tipe auto number. Di sini auto number. Sudah itu indeksnya yes. Nah, ikuti aturan semua ini. Yes, no duplikat. Nah, itu.
Ada indeks non duplikat, diberi primary key. Klik di sini, klik ini. Ya, terus itu. Kemudian tanggal, baris bawah lagi. Tanggal, nah, tanggal data tipenya that time. Ini that time. Ya, that time formatnya diklik di sini. Medium date. Nah, lalu di baris default value, di baris keempat ini, ketikkan date, buka kurung, tutup kurung. Oke. Terus, kemudian required-nya yes. Required yes. Required, nah ini. Required yes. Sudah. Lanjut, keterangan. Teks panjangnya boleh 30, boleh 25, saya buat 30 ya. Nah, kalau sudah simpan kembali, sudah itu beri nama tabelnya bukti transaksi. Oke. Nah, sudah 2 tabel, ini saya close lagi. Tabel yang ketiga, tabel jurnal. Ya, diperhatikan untuk tabel jurnal. Create tabel desain. Nah, kemudian ambil di sini nomor bukti. Nah, nomor bukti tadi apa jenisnya? Auto number, sesuai lagi. Nah, kemudian indeks no, tidak pakai primary key. Nah, tidak sama dengan yang tadi lagi. Oke, lalu D garis miring K, debit kredit maksudnya ya. Data tipe, teks, kemudian field size-nya 1, sudah itu required-nya yes, ya. Kemudian indeksnya, indeks yes, duplikat oke. Yes, indeks duplikat oke, karena dia berulang-ulang nanti. Oke, saya lanjut. Untuk nomor perkiraan. Nomor perkiraan teks panjangnya berapa tadi? 5 ya. Harus diikuti yang sama. 5. Kemudian required yes. Ya, dan arahkan pilihannya ke combo box ini. Nah, ini arahkan ke lookup. Pilih combo box. Pilih sumbernya di baris ketiga. Yang pertama tadi perkiraan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, selesai itu. Lanjut untuk yang berikutnya. Jumlah. Ini bukan teks ya, tetapi currency, ini rupiah nanti. Currency. Ini otomatis currency juga. Required-nya yes. Ya, saya simpan dengan nama bukti, bukan nama bukti ya, nama tabel jurnal. Oke, sampai situ dulu. Pertanyaannya muncul, kita beri do you want to create primary key? Jawabannya no. Nah, seperti itu. Nah, saya biarkan ini karena ada tabel 4, yaitu tabel bantu. Create, tabel design. Nah, ini diperhatikan juga. D garis miring K, enter, data tipenya teks, panjangnya 1, required-nya yes, kemudian indeks no duplikat, kita beri primary key dulu. Nah, jadi indeks yes, no duplikat sudah otomatis, karena sudah kita beri primary key. Saya tambah, memang di situ tidak ada aturannya, saya tambah aja. Combo box. Nah, di sini namanya juga belum, saya harus simpan dulu. Agak beda sedikit ya. Ini tabel bantu namanya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke sini, baru bisa diambil di sini namanya bantu. Ya. Untuk agar muncul ini berulang.
Kemudian di bawahnya kita ketik nilai. Nilai itu data tipenya number, lalu field size-nya integer, kemudian formatnya general number. Nah ini general number, kemudian required yes. Nah selesai ini saya simpan. Saya kembali ke jurnal karena di sini tadi ada debit kredit, arahkan ke lookup. Nah di panduan nggak ada langkah ini, tambahan aja aksesoris, combo box, lalu tabel bantu. Ya, nah itu dia. Oke, sudah selesai. Kita simpan semuanya, close all. Ya, nah saya buka tabel perkiraan kembali, desain tabel. Ini boleh juga kita kasih combo box. Ini aksesoris ya, nggak pakai itu juga nggak masalah. Saya ambil nama perkiraan, ya, namanya perkiraan. Kita simpan kembali. Saya buka juga untuk bukti transaksi. Ini aksesoris ya, tanpa itu juga nggak masalah. Tanpa dibuat itu. Oke, tidak perlu aksesoris karena ini nomor otomatis, tidak perlu dipanggil berulang-ulang. Oke, saya close yang tabel transaksi. Ini bisa saya buatkan tambahnya ya, kelompok kalau Anda tahu. Ya, nah, ini teks. Ini bisa saya buat apa itu? 20. Kemudian saya kasih ini aksesoris tambahan ya, nanti Anda akan tahu itu. Ini pilihannya value list. Ini tidak ada dalam panduan ya, ini tambahan saya. Boleh pakai ini, boleh enggak. Isinya apa yang pertama? 1 itu aktiva. 2 pasiva. 3 modal. 4 pendapatan. 5 biaya. Itu maksud saya tambahannya. Oke, selesai. Nah, saya simpan kembali. Nah, dari modul itu tidak ada yang aksesoris ya, itu boleh tambahan. Nah, 4 tabel sudah kita buat. Ya, Anda setelah membuat tabel 4, kita harus mengisi pada tabel bantu. Caranya ini, double klik dulu. Isiannya cuma 2, tidak boleh kita ganti. Ya, cuma 2. Isiannya D, nilainya 1. Ini K, nilainya -1. Nah, itu. Jadi ini tidak boleh dirubah, sudah aturan. Nah, sudah rumusnya seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ini saya close. Nah, sesuai dengan di modul, pekerjaan kita membuat relationship. Ini belum pernah Anda pelajari, ini baru sekarang. Caranya tidak sulit. Ini tertutup semua tabel tadi, makanya saya close. Kalau terbuka, Anda mau dia. Nah, maka caranya, database tool diklik, kemudian klik relationship, tampil seperti ini, sorot semuanya, klik add, klik close ini. Ini boleh diatur, boleh enggak. Nah, ini boleh diatur, boleh enggak. Saya ulang-ulang, boleh diatur, boleh tidak. Nah, tergantung Anda paham atau tidak pahamnya. Dibiarkan seperti ini juga tidak masalah. Ya. Nah, saya ngatur ini supaya posisi letaknya lebih bagus. Itu aja. Di jurnal. Ya. Nah, ini tidak sama besar juga. Kalau mau diatur, silakan aja. Ini aksesoris saja lagi nih. Nah, yang penting ilmunya bisa membuat relationship. Oke, ini kita relasikan. Kalau istilah saya ini dijodohkan atau dikawinkan. Caranya, klik kiri, tahan, ini nomor perkiraan, dilepas pada jurnal yang ada nomor perkiraan juga. Seperti itu. Pastikan dia one to many. Contreng ini, enforce substantial integrity. Sudah itu pastikan dia sah atau ijab kabulnya kred. 1. Kemudian nomor bukti dengan nomor bukti ke sini juga. Klik kiri, tahan, lepas, pastikan muncul seperti ini lagi, ada relationship, contreng, pastikan juga one to many, pastikan ijab kabulnya. Hingga ini.
tunjukkan one to many. Berikut debit kredit juga seperti itu. Ini baik, pastikan ini dan kita create. Selesai untuk relationship. Jadi di modul juga sudah ada contohnya. Lihat hasilnya juga ada. Oke, jadi cara belajar dicoba dulu, nanti hasilnya bisa Anda ketahuan. Setelah dicoba, oh ini maksudnya. Oke, ini sudah selesai, save juga ya. Nah, lanjut kita membuat form. Nah, seperti membuat form yang kemarin, Anda klik di form perkiraan ini. Sudah itu create split form. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan yang pernah Anda pelajari. Nah, ini dipilih mau mana aksesoris atau warnanya, silakan nanti seperti itu. Simpan. Nah, ini buat form input nomor perkiraan. Oke. Ya, selesai. Nah, form jurnal lagi yang kita buat. Lihat langkah nomor 2. Caranya gimana? Ini boleh di-close. Create. Tidak split form, tetapi more form wizard. Nah, lihat langkah 2. Ambil form wizard, klik design, dan pilih tabel 2. Mana tabel 2 itu tadi apa? Bukti transaksi. Nah, itu diambil tabel 2. Pindahkan ini. Oke, selesai. Kemudian pilih tabel 3. Tabel 3 jurnal. Untuk tabel jurnal yang dipindahkan adalah debit, kredit, dan nomor perkiraan. Nah, pindahkan satu-satu dan nomor perkiraan. Ya. Kemudian pilih ke tabel 1, yaitu tabel perkiraan. Kemudian yang Anda ambil adalah hanya nomor perkiraan, nama perkiraan. Nah, ini saya pindahkan. Setelah Anda pindahkan itu, kembali ke tabel 3 jurnal. Nah, ini. Apa yang dipindahkan lagi, yaitu jumlah. Nomor bukti tidak dipindahin, dia tinggal. Karena sudah ada nomor bukti dari induk tadi. Ini. Nah, next. Nah, ini boleh tabular. Next. Nah, mau ini tampilnya silakan, mau yang lain nanti silakan. Terus masalah pilihan aja. Nah, ya. Next. Ini buat apa? Form jurnal. Finish. Nah, seperti itu. Ini agak terlalu besar, lalu saya setel sedikit dengan seperti ini. Design view. Ini bisa saya setel lagi. Sorry, ini pindah semua dia. Karena terklik semua. Nah, ini seperti ini. Ini di setel, karena ini kecil kolomnya. Nomor perkiraan juga kecil. Nama perkiraan cukup. Ini masih kelewat ke sana. Jumlah supaya di kanan dia rata kirikan. Nah, seperti itu. Ya. Selesai, simpan kembali, lalu ini saya close. Nah, oke. Sudah selesai. Form nanti pengisinya nanti saya tunjukkan. Suaranya di mute ya. Suara di mute ya. Lihat untuk pembuatan query neraca saldo lagi. Nah, ya. Nah, perhatikan untuk query. Create, query design, sorot semuanya ini, add, close. Nah, apa yang diminta di situ? Yang pertama, pilih pada tabel 1 nomor perkiraan. Tabel 1 mana tadi? Ini. Caranya gimana? Double klik kiri. Ya. Kemudian nama perkiraan juga. Nah, di double klik kiri aja. Terus pada kolom ketiga, Anda pilih tabel 3. Tabel 3 yang mana? Tabel 3 adalah tabel 3 ini, atau jurnal. Tabel jurnal. Klik jumlah. Nah, double klik aja jumlah. Nah, setelah itu, ini hati-hati. Ini yang harus Anda pahami. Klik
tombol sigma, tapi kursor letakkan di sini dulu. Ya, klik tombol sigma seperti ini. Nah, keluar ini group by. Nah, di ujung group by pilih sum di sini. Nah, ya sudah dipilih sum. Nah, maka pada field jumlah ini lakukan double klik, klik kanan, lalu klik kiri build. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah muncul seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Ikuti apa-apa itu. Double kiri untuk, berarti ini kita klik dulu. Ketik tanda kali dulu. Mana tanda kali ini? Nah, sudah itu pada tabel double klik ya. Nah, sudah itu tabel bantu diklik. Ya, tabel bantu diklik. Nah, ini. Kemudian setelah Anda klik itu, double klik nilai ini. Nah, itu. Jadi double klik keluar ini rumus, otomatis rumusnya. Lalu ini kita oke-kan. Ya. Setelah kita oke-kan, maka ini kita tes run. Nah, hasilnya seperti ini SPR. Harusnya ini kita ganti EXPR1 ini dengan ini. Klik kanan, lalu klik kiri SQL View. Caranya seperti ini. Ini buat saldo. Ya, saldo. Nanti saldo ya. Oke. Saya simpan. Ini namanya query neraca saldo. Kita oke-kan. Kita run, hasilnya seperti ini. Ini masih kosong karena data belum masuk ya. Jadi jangan kaget, datanya belum masuk. Oke, pekerjaan query sudah selesai. Kita simpan lagi, kita close lagi ini. Nah, pekerjaan yang keempat adalah membuat report. Nah, buat report, create query design. Nah, ini jadi, sorry, bukan query design, salah klik saya. Create report wizard, karena buat report. Nah, pilih di sini query neraca saldo ini. Nah, karena ini butuh semuanya, kita pindahkan ini. Next. Lalu ini sudah pindah semuanya. Apakah Anda mau levelkan? Tidak. Next. Nah, ini juga next. Kemudian ini tetap pilihnya tabular. Ini biar aja Petroid. Ini next. Nah, ini pilihannya apa? Silakan Anda pilih nanti. Mana maunya. Ya. Sesuai selera dan keinginan Anda aja nanti. Ini sudah. Next. Dan next ini buat laporan neraca saldo. Laporan neraca saldo. Finish. Nah, sesuai dengan acuan yang di sini, ini sudah selesai. Sampai halaman 3 sudah selesai, tetapi ada yang belum lagi, yaitu membuat rumus sum saldo. Nah, gimana caranya? Klik kanan, lalu klik kiri design view. Nah, di mana kita buat ini? Pilih text box, letakkan di sini. Nah, ini tulisannya apa? Nah, teks 9 itu ganti. Apa yang harus kita ganti? Buat namanya selisih debit garis miring kredit. Ya, itu namanya. Lalu rumus ini, apa yang kita buat rumusnya? Lihat seperti yang ada di sana, sama dengan sum, buka kurung untuk peta ya, saldo, balas kurungnya semuanya lagi. Nah. Oke, ini dipastikan hasilnya nanti 0. Oke, paham ya? Nah, ini saya save. Lanjut, saya close ini. Nah, saya jalankan apa hasilnya? Nah, ini 0, karena data belum ada. Nanti kalau sudah dimasukkan jurnal, selisihnya harus balen juga, harus 0. Kalau tidak 0, berarti Anda salah menginput. Nanti harus Anda pahami dulu. Ya, oke.
di modul hanya itu, tetapi ada action yang harus saya langsung praktekkan, yaitu bagaimana membuat buku besar dan jurnal. Nah, sekarang jurnal dulu, berarti kita buat query-nya dulu. Tambahnya ya, di modul nggak ada. Ini lihat demo saya, create query design. Sorot ini semuanya, add close. Nah, kita mau buat apa? Membuat laporan jurnal. Nah, laporan jurnal tentu kita butuh apa? Tanggal di mana? Nomor bukti dulu, tanggal, keterangan belakang ya, nomor. Terus nomor perkiraan, nama perkiraan, debit kredit, lalu keterangan di belakang. Ini susunannya nanti kalau tidak cocok, Anda orang akuntansi tolong disusun lagi sebaik mungkin. Ya, ini adalah query jurnal. Oke, kita buat reportnya lagi. Create report wizard. Query jurnal, pindahkan semua. Next, next saja karena ini lurus nggak ada berlevel ya. Next, next. Ini tabular, ini mungkin landscape agak melebar. Next. Nah, ini bisa Anda pilih nanti sesuai yang mananya, boleh itu. Ini laporan jurnal. Oke, sampai situ. Ya, kosong. Nah, lanjut, membuat ini saya close dulu. Close all. Nah, satu lagi buku besar. Create, query, buku besar ya, sorot ini lagi. Add, close. Nah, untuk buku besar, bentuknya gimana? Ini yang harus Anda pahami. Buku besar ini dulu. Nah, nomor perkiraan. Sudah itu boleh diikuti dengan nomor bukti, tanggal, debit kredit, jumlah. Ya, jumlah. Sudah, ini kita simpan. Sudah, ini nomor perkiraan di atas, ini bawah, tanggal, debit kredit, jumlah. Karena dulu pakai keterangan juga. Saya kira tidak usah pakai keterangan ya, nanti bisa Anda rubah-rubah. Query, buku besar. Oke. Nah, sekarang saya buat reportnya lagi, report wizard. Ini sudah semuanya, next, next. Nah, diperhatikan apa yang membedakan. Ini di atasnya selalu ada nomor perkiraan dan nama perkiraan. Nah, saya next. Biar aja itu lagi, next. Nah, ini summary absen untuk yang mana? Jumlah. Oke. Next. Ini outline. Biar aja part rate itu next. Boleh ini lagi, boleh ganti yang lain. Ini namanya laporan buku besar. Oke, seperti itu. Ya. Nah, saya lihat dulu yang tadi dulu, buku laporan jurnal. Edit yang tinggal laporan jurnal nih. Saya edit lagi ya, laporan jurnal mana dia? Query jurnal. Nomor bukti, tanggal, nomor perkiraan debit kredit. Nah, harusnya ini dulu jumlah.
Di jurnal, saya ngeditnya itu ya, enggak apa-apa, nanti Anda bisa juga belajar seperti ini. Kalau salah ngeditnya gimana. Ini jumlah, baru dikasih keterangan di belakang. Nah, seperti itu. Saya save, saya close lagi. Maka laporan jurnal tadi saya timpa aja ya. Saya buat jurnal baru, create, report wizard, pilih jurnal, pindah semua, next, next, next saja, next, tabular, Petroid, next, next. Nah, ini laporan jurnal. Nah, muncul. Ini bisa kita setting. Ini debit kreditnya kecil, setting di sini. Jumlah agak kecil. Di rata kirikan ini. Oke, kalau ini sudah. Kalau kita mau buat jumlahnya, ini rumusnya sama dengan sum, saldo lagi. Ini apa nih? Total aja saya buat. Oke, saya save, close. Dan itu perbaikan yang tadi ya. Di laporan jurnal ada 2. Nah, yang satu saya buang. Yang benarnya. Oke, sudah selesai pembuatan database-nya. Lalu bagaimana memasukkan ke buku ke form-form yang sudah kita buat tadi. Jadi laporan itu nanti akan muncul. Yang pertama, Anda lihat neraca saldo dia harus 0, ya. Kemudian Anda mau lihat laporan jurnal. Oh, ini ada yang salah. Sorry, jumlah harusnya ya. Saya set lagi. Ini bukan saldo, tapi melainkan jumlah. Bermau dia. Saya save kembali. Oke, saya jalankan lagi. Laporan jurnal sudah mau 0 karena kosong ya. Kemudian laporan buku besar. Nah, ini juga kosong. Oke. Kalau saya mau merubah desain ini aksesoris ya. Layout. Nah, pilih nanti yang ada garis. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa diperbesar nanti. Oke, ini saya save kembali. Laporan ini juga bisa saya desain lagi layoutnya, samakan dengan yang tadi juga bisa. Nah, ini jumlah saya geser. Oke, saya save lagi. Nah, sekarang bagaimana memasukkan jurnal tadi? Saya harus bolak-balik nih lihat soal. Atau mohon tunggu sebentar ya, saya buka filenya satu lagi. Mohon bersabar sebentar.
Anissa, tadi ada kelihatan demo saya waktu membuat tabel database. Yang mana, Pak? Membuat tabel-tabel tadi ada kelihatan Ada, aksesnya. Pak. Ada. Ada. Oke. Saya set ini ya. Coba perhatikan lagi cara masukkan data lagi. Nah, ini pemasukan data mana form yang kita buat tadi. Form input nomor perkiraan. Nah, dari mana saya melihatnya? Lihat soal yang saya kirim. Soal yang saya kirim, gedung servis reparasi mobil Jurnal Umum Periode 2015. Nah, saya masukkan apa dulu? Lihat Januari tanggal 1. Yang saya masukkan di sini adalah 11 3 digit. Ya. Nama perkiraannya apa? Kas. Boleh huruf besar, kecil, tidak masalah. Ini kelompok aktiva. Ya. Saya lanjut, lihat di bawahnya lagi, lanjutnya di bawah ini. Nah, kemudian nomor berapa lagi yang penting? Nah, lihat 311. Nama perkiraannya apa? Modal. Tidak perlu kita buat modal awal Rudi, modal aja. Kelompoknya kelompok modal. Ya, saya lanjut lagi. Saya nggak semuanya ya, hanya ini contoh saja. Masukkan lagi 121 di jurnal tanggal 2. Nah, berarti apa nama ikonnya? Peralatan bengkel. Nah, peralatan bengkel. Kelompoknya apa itu? Masih aktiva. Nah, lalu di tanggal 2 itu ada lagi kas. Nah, kas karena sudah ada tadi tidak perlu kita masukkan lagi. Nah, itu contoh ya. Berarti kan saya tidak melanjutkan semuanya, nanti kerja Anda. Kemudian 113 perlengkapan bengkel. Oke, saya lanjut. Masih aktiva. Ya, tentu Anda yang lebih tahu ya. Kemudian saya masukkan lagi jurnal yang ke tanggal 3, beban sewa. Saya lanjutkan, beban sewa yang penting dulu. Berarti 5511, namanya beban sewa. Nah, kelompoknya apa itu? Biaya. Ya, saya lanjut. Jurnal yang keempat, peralatan bengkel utang usaha. Berarti saya hanya masukkan yang utang usaha. 211, namanya utang usaha. Nah, pilihannya adalah pasifa. Ya, saya next, lanjut lagi. Tanggal 5, kas pendapatan servis. Berarti kas tidak lagi ya, yang sudah ada jangan dimasukkan lagi, yang belum aja lagi. Pendapatan 411. Pendapatan servis. Nah, kelompoknya ini pendapatan. Nah. Oke. Nah, kemudian ada lagi tanggal 8 nanti gaji. Gaji itu pasangan jurnalnya apa? Beban gaji pada kas. Berarti yang kita masukkan apa lagi? Hanya beban gaji. Nah, beban gaji kodenya berapa di situ? 512. 512 beban gaji. Terus masih biaya. Oke, saya coba aja masukkan nomor semuanya biar Anda paham. Nah, kemudian utang usaha. Saya lanjut. Utang usaha 112. Ya. Utang usaha. Lanjut. Utang masuk apa? Masih aktiva. Saya lanjut. Sudah piutang. Utang usaha pendapatan servis. Perlengkapan bengkel sudah. Utang usaha sudah. Utang usaha kas. Beban telepon lagi.
Beban telepon 513. 513 beban telepon. Saya singkat aja. Ini masuk biaya. Tolong diperhatikan soal ya. Jadi Anda tahu juga di mana saya mengambil itu. Kemudian perlengkapan kantor 144. 144. Perlengkapan kantor. Nah, ini masuk aktiva juga. Saya lanjut. Ya, saya lanjut. Perlengkapan kantor sudah. Utang usaha sudah, beban telepon tadi sudah ya. Beban telepon sudah. Kas perlengkapan kantor sudah. Peralatan kantor yang belum. Peralatan kantor 122. Peralatan kantor. Nah, ini masuk aktiva. Nah, saya ingat ini aktiva ini dibagi lagi ya. Aktiva tetap ada, aktiva lancar ada. Nah, itu tergantung Anda nanti membuat itunya. Tapi cukup yang 5 kelompok ini aja dulu. 1, 2, 2. Terus, nah lanjut lagi yang belum nomor perkiraannya adalah 312. 312 itu apa? Prive. Prive itu kelompoknya apa? Modal. Next lagi. Oke. Prive sudah, kas pendapatan reparasi. Oh, pendapatan dibagi 2 ya. Oke. 412 namanya pendapatan reparasi. Ini masuk pendapatan juga. Lanjut. Pendapatan servis lagi sudah, beban gaji sudah, pendapatan servis sudah. Oke, selesai. Nah, ini saya close. Jawabannya yes. Nah, Anda bisa melihat di tabel nomor perkiraan itu ada semuanya di sini. Nah, jika ada yang kurang, Anda tambah di sini nanti. Lewat tabel bisa, lewat form bisa. Itu cara masukkan nomor perkiraan. Selesai ini. Nah, pekerjaan Anda apa lagi? Memasukkan jurnal yang ada ini. Nah, cara masukkan jurnal gimana? Biar saya buka form input jurnal. Mana input jurnal tadi? Form jurnal ya. Nah, ya, form jurnal. Klik form jurnal. Nah, ini new. New ini nomornya nomor otomatis. Jadi untuk buat nomor otomatis, begitu kita masukkan tanggal, ini tanggal 1 Januari. Berarti ini kita rubah nih. Gimana rubahnya? Klik di sini, mundur saja, ya. Dia tahun 2015, dibiar aja tahun 2021 ini enggak masalah ya, daripada Anda repot. Tanggal 1, ini tanggal 1, ya. Lalu keterangannya apa? Berarti lihat soal nanti. Nah, ini setoran awal aja saya buat, setoran awal. Ya. Kemudian debit kredit dipilih. Nah, lihat sebagai debit apa? Nah, debit kas 1 otomatis. Jumlah nominalnya berapa? 10 juta. Oke, kita klik lanjut di bawah ini. Nah, ini klik baru ya. Kemudian tandanya kreditnya apa? Kreditnya modal. Modal berapa? 311. Nah, ini juga 10 juta. Kalau enggak balance ya. Nah, ini enggak balance ya. Jadi harus tambah pas. Nah, oke, harus sama. Selesai jurnal yang pertama, kita masukkan jurnal yang kedua dengan cara mengklik ini, new blank. Nah, lanjutkan untuk tanggal berapa lagi? Tanggal 2, berarti di sini ambil tanggal 2 bulan Januari. Nah, tanggal 2. Nah, keterangannya apa itu? Beli peralatan bengkel atau apa? Saya nggak tahu baca soal di atas. Peralatan bengkel, Pak. Beli ya? Sama kas. Iya, beli nih. Apa nih? Peralatan bengkel dan Ya Pak, dibeli Pak. perlengkapan harga masing-masing. Dibeli secara tunai. Berarti singkat keterangannya, beli peralatan dan perlengkapan ya jadinya. Ya. Perlengkapan kantor berarti ya.
Nah, ini kenapa bunyi dia? Ini enggak mau lagi diketik karena keterbatasan tadi kita buat 30 karakter. Ya, berarti itu aja enggak apa-apa. Kalau bisa disingkat, kalau habis nanti disingkat. Kalau Anda mau panjang, berarti settingan 30 dirubah, ya. Nah, cara jurnalnya gimana? Di jurnalnya dipisah kayak ya. Dipisahnya peralatan bengkel berapa, peralatan bengkel berapa, perlengkapan bengkel berapa. Nah, ini caranya bisa sekaligus juga seperti ini. Yang peralatan bengkel 2 juta. Kodenya berapa tadi itu? Peralatan 1, 2 ya, 1, 3. 121 kayaknya, Pak. 1. Nah, oke, itu peralatan bengkel ya. Nilainya 2 juta. Oke, lalu kasnya 2 juta juga. Nah, kalau kas mudah ngapalnya. Nah, lanjut digabung aja di sini. Debit lagi perlengkapan 1, 3 ya. Iya. Ya, Nah, nilainya berapa? 750. Nah, lalu kasnya, sorry, berarti mengklik juga 750 juga. Oh, kelebihan. Nah, pastikan Anda tidak salah di sini. Kalau salah nanti repot. Anda mengedit belum bisa ya. Nah, oke, selesai. New, bukan di sini ya, tapi new blank yang di bawah untuk melanjutkan jurnal yang berikutnya. Nah, lalu masukkan beban sewa 511. Berarti ini tanggal 3 mundur sini. Ambil Januari dulu, tanggal 3. Ini bayar sewa aja saya buat. Nah, jurnalnya beban sewa pada kas. Beban sewa tadi 511. Ambil 511 sebesar 3 juta. Oke, kas 3 juta juga. Salah, kelebihan. Oke, kita next lagi. Nah, itu beban sewa. Lalu yang tanggal 4 lagi peralatan bengkel utang usaha. Jadi di sini tanggal 4 Januari. Ini apa itu? Apa keterangannya yang bagus tuh? Tanggal 4 itu apa? Pembelian mana ya? Pembelian peralatan. pembelian peralatan. Iya, Pak. Peralatan bengkel. Oke, masih muat. Nah, debit peralatan bengkel 1 berapa? 121, Pak. Nah, nilainya 1,5 juta ya. Ya, Pak. Oke, lalu dengan apa dibayarnya? Kredit ya? Utang usaha, Pak. Utang 21, 1,5 juta. Oke, selesai, lanjut. Nah, lalu ini saya masukkan lagi tanggal 5 ada pendapatan. Ini tanggal 5 Januari. Kas pendapatan sebesar 800.000. Kredit pendapatan 41. 800.000. Oke. Oh, yang belum apa lagi yang belum masuk? Biaya sudah 1 ya. Saya masukkan preview yang tanggal 23 ya. Iya, 23, Pak. Ya, biar nanti Anda lanjutkan lagi.
Januari 23. Oh, sorry. 23. Ambil uang, saya buat aja ambil uang ya. Prive 312, debit 312 sebesar 150 cuman. Debit kredit kas 153. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya masukkan, nanti Anda tambah masukannya sehingga nanti selesai semuanya sesuai dengan soal. Oke, saya close ini. Nah, apa yang kita lihat yang pertama? Kita lihat laporan neraca saldo dulu. Nah, dia 0. Kalau jurnal Anda betul, dia selalu 0. Tapi kalau jurnal Anda salah angka, maka dia tidak 0 di sini. Itu kuncinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat laporan jurnal. Nah, ini dia. Kalau ini tidak 0 dia. Ya. Nah, itu bentuk laporan jurnal. Oke. Sekarang kita lihat laporan buku besar. Nah, ini dia. Nah, ini apa yang masalah nih? Tinggal besar ini nih. Kurang besar. Oke, saya save kembali. Saya close laporan buku besar. Nah, ini dia. Oke kan? Nah, itu kira-kira sasaran kita malam ini. Nah, pekerjaan Anda membuat seperti saya tadi dulu, lalu masukkan data contoh ini. Nah, itu latihan. Yang tugas Anda nanti, ya, tapi untuk setelah UTS ya. Setelah UTS. Tapi kalau Anda mau menyelesaikan sebelum UTS, ini lebih bagus. Paham maksudnya nih? Halo semuanya? 30 orang yang hadir. Paham maksud saya? Paham, Pak. Kalau Anda Insya Allah, punya, bagusnya apa yang sudah dipelajari langsung dicoba ya. Tapi kalau malam ini kalau capek ya saya tidak maksakan. Setelah dicoba, kan panduannya ada semua tadi itu. Yang tidak ada itu cara membuat query buku besar dan laporan jurnal. Nah, kalau Anda coba itu sekarang tidak apa-apa, lalu masukkan ini, hasilnya akan keluar seperti itu, data ini. Tetapi tugas Anda sendiri nanti harus punya jurnal masing-masing, tidak boleh sama. Kalau sama berarti Anda lebih pasti punya teman. Soalnya boleh di mana aja Anda cari. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, saya tidak memaksakan harus selesai sebelum UTS, tetapi alangkah baiknya sebelum UTS sudah selesai supaya Anda tidak lupa. Nah, ada pertanyaan? Cukup jelas keterangannya dengan demonya? Cukup jelas? Insya Allah, Pak. Oke, kalau insya Allah. Jangan lupa ngisi absen di Bitly ya. Kalau absen ini nanti tanggal berapa nanti saya buka kan itu. Saya buka aja tanggal 15 nanti ya. Tanggal 15. Tanggal 8 mulai ya. Ya, Pak. Tanggal 8 jam 1 itu ada ujian enggak? Enggak. Halo semuanya, tanggal 8 Maret jam 1 ada ujian enggak? Kalau enggak saya buka. Hah? Cek dulu, Pak. Nah, cek. Kalau enggak saya buka absennya di situ. Jadi kita bisa juga kuliah. Kalau ada yang nanya nanti, oh ujian kok kuliah kan gitu. Sebenarnya yang penting target 16 kali pertemuan selesai. Nah, kapan aja jamnya enggak masalah karena kita online. Tidak ada bentrok. Apalagi malam ini enggak ada bentrok. Gimana aman jam 1? Kalau aman jam 1 saya bukakan tanggal 8 itu absen. Itu absen yang di e-learning. Oke, Pak. Kosong ya? Jam 4, Pak, ujiannya, Pak. Jam 4. Berarti saya bukakan aja absen hari Senin tanggal 8 ya. Absen yang di e-learning. Kalau absen malam ini di Bitly. Paham? Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Itu UTS gimana, Pak? UTS nanti saya kirim menunya.
Tanggal UTS. mulai apa Pak? Tapi tanggal UTS kita tanggal segini kan, tanggal berapa? 19. Itu tidak bisa kita elakkan. Terjadwal tanggal 19 ya. Nah, berarti nanti tanggal 17 itu soal sudah saya open. Oke, Pak. Saya open di e-learning. Tanggal 17 jam 8 soal sudah saya open. Kerjakanlah dari tanggal 17, masukkan nanti jawabannya di tanggal 19 pada jam berapa ujiannya? Jam mana ya? Jam 10 Pak. Nah, berarti jam 10 Anda sudah ngisi absen ujian di e-learning itu, mengirimnya jam 10 sampai sore saya buka. Kenapa? Mana tahu ada masalah jaringan. Nah, itu waktunya. Kalau ujian-ujian itu waktunya agak longgar. Karena ujian Anda kasus masing-masing, bukan soal yang saya buat lalu jawaban Anda akan sama nanti. Jadi kasus masing-masing yang Anda buat ya. Apa itu Pak? Ya Anda cari saja. Seperti pembelajaran kita di minggu ke-8, soalnya Anda cari sendiri, pokoknya pembahasannya seperti itu. Tidak boleh sama. Terakhir kita bahas apa? Sistem penggajian ya? Enggak. Ada 2 latihan kalau nggak salah kuliah ke-7 itu. Yang pertemuan 7 Pak, yang kemarin Ya. itu. Iya, dia boleh Yang mirip, tentuin harga boleh, KPR gitu. ya, boleh menurut menurut pertemuan 7 atau pertemuan 6, tetapi tidak mencontoh punya saya, tidak mencontoh punya teman. Nah, itu kisi-kisinya. Pokoknya kasus Anda sendiri yang mempunyai rumus yang kompleks. Kompleks itu apa? Ada kabataku, ada perkalian, ada fungsi if. Ya, pokoknya apa yang Anda pelajari sudah lengkap di situ sebuah rumus. Oke, itu kisi-kisi untuk UTS. Jadi masing-masing Anda mencari jelaskan dulu masalahnya, lalu baru jawabannya. Lalu filenya nanti dikirim dalam bentuk file WinRAR, gabungan soal dan jawaban. Berarti bikin soal dulu di Excel Pak. Boleh di Excel, boleh di Word untuk soal itu. Oke, Pak. Jadi ada 2 Anda, kasusnya atau soalnya Anda buat sendiri, jawabannya juga Anda buat. Nah, dikirim gabungan antara 2 file itu dalam sebuah folder, di WinRAR-kan. Oke, paham untuk ujian? Salah paham Pak. Paham, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya stop supaya kerekam rekaman pembelajaran kita. Saya kirimkan hasil belajar, lalu Anda bisa mau belajar ini atau mau bagaimana, saya serahkan kepada Anda. Oke, saya stop. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas pertemuan malam ini. Saya stop ini.